Halo semuanya, balik lagi di cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini saya bakal bawain sebuah kisah pesugihan yang konon beneran terjadi di Surabaya. Bukan soal warung sembarangan, tapi sebuah warung rawon yang katanya selalu rame, selalu laris, tapi menyimpan rahasia gelap di balik rasa gurihnya kuah rawon. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di Surabaya, ada satu warung rawon yang katanya nggak pernah sepi. Nama warungnya sederhana aja, Rawon Butarmi. Dari pagi sampai tengah malam, kursi-kursinya selalu penuh. Orang-orang rela antri panjang. Bahkan meskipun di seberangnya, ada warung rawon lain yang harganya jauh lebih murah dan tempatnya juga lebih nyaman. Tapi anehnya, semua orang lebih memilih masuk ke Rawon Butarmi. Aku pertama kali ke sana gara-gara diajak temen kos. Malam itu perutku keroncongan banget, dan dia nyeletuk, "Ayo, tak ajak ke tempat makan rawon paling enak di Surabaya, dijamin ketagihan." Awalnya aku biasa aja, toh di Surabaya banyak banget tempat makan rawon. Tapi waktu kami sampai di depan warungnya, aku lumayan kaget. Jam udah hampir 10:30 malam, tapi warungnya masih rame, kursi penuh, orang-orang pada duduk rapid. Mangkok rawon berjejer di meja, dan pelayan mondar-mondir kayak nggak ada habisnya. Dari luar warung, aromanya udah kece. Kuah hitam rawon mendidih di dalam panci besar. Bau rempahnya semerbak banget, bikin perut makin keroncongan. Aku yang tadinya agak malas langsung pengen nyobain. Tapi begitu masuk ke dalam warung, aku ngerasa hawa aneh. Bukan panas karena penuh orang, justru sebaliknya. Udara di dalam warung itu kayak adem. Tapi bukan adem yang bikin nyaman. Rasanya kayak ada hawa dingin yang merayap pelan, masuk lewat pori-pori kulit, bikin bulu kuduk berdiri halus. Aku duduk di kursi panjang dekat dining. Temenku nyengir sambil langsung pesen 2 porsi rawon lengkap sama perkedel. Aku masih celingukan, pandanganku ngelilingin ruangan. Di dinding ada kalender lama, fotonya udah agak kusam. Lampu neon kuning redup menggantung di tengah ruangan, bikin cahaya agak temaram. Bayangan orang-orang yang makan jadi panjang di tembok, bergerak-gerak tiap kali sendok diketuk ke mangkok. Semua orang makan dengan lahap. Aku perhatiin satu-satu. Ada bapak-bapak yang makannya buru-buru kayak orang kelaparan. Ada ibu-ibu yang bahkan gak berhenti menyendok meskipun kuahnya masih panas ngebul. Beberapa remaja juga sama, suapan demi suapan gak berhenti. Anehnya, aku gak lihat satupun yang ngobrol. Biasanya kalau makan bareng temen, pasti ada obrolan kecil. Tapi di situ, semua orang fokus makan, kayak mereka lagi berlomba ngabisin rawon secepat mungkin. Aku mulai gak enak hati. Ada rasa merinding, kayak diperhatiin dari arah dapur. Ada tirai kain warna coklat tua yang jadi pembatas. Dari balik tirai itu aku ngerasa ada mata yang ngeliatin aku terus. Aku coba berpaling, tapi perasaan itu makin kuat. Akhirnya aku pura-pura ngeliat-liat, lalu sekilas nengok ke arah dapur. Di sana aku lihat seorang perempuan tua, Butarmi, lagi ngulek sambal, dicobek besar. Tangannya lincah, tapi gerakannya terlalu cepat, gak wajar untuk orang seusia dia. Matanya tajam, gak pernah melirik ke arah cobek, malah lurus ke depan seakan tatapannya nembus tirai. Wajahnya kaku, gak ada ekspresi, tapi bibirnya melengkung senyum tipis. Senyum itu aneh, bukan senyum ramah, tapi lebih kayak orang menyembunyikan sesuatu. Aku buru-buru buang muka, jantungku deg-degan. Saat itu, temanku nyeletuk, "Gak sabar kan?" "Sabar. Bentar lagi keluar tuh rawonnya." Rasanya, wih, mantap pol. Aku cuma angguk, meski dalam hati masih kepikiran tatapan Butarmi barusan. Gak lama, pelayan bawa 2 mangkok rawon. Kuahnya hitam pekat, aromanya kuat banget. Di atasnya ada potongan daging besar-besar, kelihatan empuk. Ada tauge kecil, taburan, bawang goreng, dan sambal terpisah di mangkok kecil. Bau gurih bercampur aroma rempah itu bikin perut makin gak bisa nahan. Temanku langsung makan dengan lahap. Suapan pertama aja udah bikin dia mendesah puas. Hah, gila, enak banget kan? Nikop. Aku ikut nyendok kuahnya, pelan-pelan, ku cicipi, dan bener, rasanya luar biasa. Gurihnya gak ketahan, dagingnya empuk banget, dan ada rasa khas yang bikin nagih. Tapi entah kenapa, di balik enaknya rasa itu, aku ngerasain sesuatu yang aneh. Ada rasa pahit samar, tapi bukan pahit, rempah. Lebih kayak pahit yang gak bisa aku jelasin. Aku tetap makan, meski sedikit was-was. Setiap kali aku nyendok, perasaan diawasi itu makin kuat. Aku ngerasa ada yang berdiri di balik tirai dapur, ngeliatin aku makan. Dan yang bikin makin merinding, aku ngeliat bayangan di lantai. Bayangan itu bukan bayangan Butarmi,
Bayangan itu jauh lebih tinggi, besar dengan tanduk panjang. Aku ngucek mata, nyoba meyakinkan diri, tapi bayangan itu tetap ada beberapa detik sebelum akhirnya hilang. Aku taruh sendok, selera makanku langsung hilang. Temanku heran, kenapa? Nggak suka, padahal ini yang terenak loh. Aku cuma geleng. Enak sih, tapi perasaan aku nggak enak. Temanku ketawa, kamu aja yang penakut. Dia terus makan sampai kuahnya habis, nggak tersisa sama sekali. Aku melirik lagi ke arah dapur. Bu Tarmi masih ngulek sambal dengan wajah kaku. Kali ini aku jelas lihat matanya. Dia ngeliatin aku, lurus, senyumnya makin lebar. Aku buru-buru nengok ke arah lain, pura-pura ngobrol sama temanku. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Keringat dingin mulai keluar di pelipis. Selesai makan, temanku bayar di kasir. Aku berdiri sambil terus memperhatikan sekitar. Anehnya, meskipun kursi penuh, aku nggak dengar suara obrolan pembeli. Yang kedengeran cuma suara sendok beradu sama mangkok. Dan sesekali suara seruput kuah. Semua makan dengan wajah serius, tanpa kotek. Itu benar-benar bikin suasana jadi makin aneh. Keluar dari warung, aku langsung narik napas lega. Udara malam Surabaya yang panas aja masih lebih mendingan dibanding hawa di dalam warung tadi. Dalam perjalanan pulang, aku tanya ke temanku, kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Dia bingung, aneh gimana? Biasa aja kok, malah enak banget. Aku besok mau makan lagi. Aku diem. Nggak mungkin aku ceritain soal bayangan bertanduk dan tatapan Bu Tarmi bisi-bisi. Temanku malah bilang aku kebanyakan halu. Tapi sejak malam itu, bayangan warung rawon itu terus ke bawah sampai ke mimpi. Dalam mimpiku, aku duduk sendirian di warung. Semua orang ngeliatin aku sambil makan dengan lahap. Aku lihat panci besar di dapur mendidih. Dan dari dalam kuah hitam itu muncul tangan manusia yang melambai pelan ke arahku. Aku kebangun tengah malam, keringetan, jantung berdebar. Esok harinya, aku berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma perasaan. Tapi setiap kali aku lewat jalan dekat warung itu, aku selalu merinding. Bahkan dari luar warung itu kelihatan biasa aja. Orang-orang tetap rame, antre. Tapi entah kenapa, aku ngerasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan, tapi nyata. Sejak pertama kali masuk ke rawon Bu Tarmi, aku sadar ada rahasia gelap yang disembunyikan. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku yakin kalau warung itu bukan cuma sekedar soal resep rahasia atau daging empuk. Ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan di balik kuah hitamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih kepikiran terus tentang warung rawon Bu Tarmi. Rasanya nggak bisa hilang dari kepala. Tatapan matanya, bayangan aneh di lantai, dan suasana warung yang adem tapi bikin gak nyaman itu terus menghantui. Setiap aku lewat jalan dekat situ, aku pasti sengaja mempercepat langkah. Bahkan kalau bisa, aku lebih milih muter agak jauh daripada harus ngelewatin warung itu lagi. Suatu sore aku lagi duduk santai di depan kos, sambil ngobrol sama salah satu tetangga kosku. Namanya Mas Arif, orangnya asli Surabaya, kerja di bengkel dekat situ. Aku cerita sekilas tentang pengalamanku makan di warung rawon itu. Awalnya aku cuma ngomong ringan, kemarin aku sempat makan di warung rawon Bu Tarmi, yang rame banget itu loh. Tapi kok rasanya aneh ya, aku malah nggak nyaman. Begitu sebut nama warung itu, Mas Arif langsung noleh cepat. Matanya agak membesar, lalu dia nyeletuk dengan nada agak serius. Kamu makan di situ ya? Katanya warung itu ada pesugihannya. Aku kaget dengernya. Pesugihan? Maksudnya gimana? Tanyaku heran. Dia langsung nyandarin badan ke kursi plastik dan ngelus dagunya pelan. Iya, dari dulu orang-orang sini udah sering ngomongin. Warung itu memang aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar sering dengar suara aneh dari arah dapur warung itu. Ada yang bilang kayak suara orang nangis. Ada juga yang bilang kayak suara sapi disembelih. Padahal jam segitu warungnya udah tutup. Besok paginya, anehnya, warung itu selalu makin rame, makin banyak orang antre. Kayak ada sesuatu yang ngedorong orang buat datang ke sana. Aku langsung merinding. Perasaan gak enak yang kurasain waktu itu jadi kayak dapat penjelasan. Kamu sendiri pernah dengar? Tanyaku hati-hati. Mas Arif ngangguk pelan. Pernah. Aku kan sering pulang malam dari bengkel. Pernah jam 11:30 lewat depan situ. Aku jelas banget dengar suaramu. Kayak sapi disembelih. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Anehnya, pas aku tengok ke dalam, warungnya gelap gulita. Pintu juga udah digembok. Gak mungkin ada orang sembelih sapi jam segitu kan? Lagian siapa juga yang mau motong sapi di dapur sempit warung rawon? Aku tercekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku jadi ingat suara duk-duk yang aku dengar pas ngintip malam itu. Rasanya makin gak salah lagi. Memang ada sesuatu di balik warung itu. Mas Arif lanjut cerita dengan suara agak dikecilin, kayak takut ada yang denger.
Kamu tahu nggak? Beberapa orang katanya pernah hilang setelah makan di situ. Nggak nyampe rumah, entah gimana. Pokoknya lenyap begitu aja. Ada yang pamit makan rawon, tapi nggak balik-balik. Dicari keluarganya, nggak ketemu. Anehnya motor yang dipakai juga hilang. Udah gitu, polisi pernah nyelidiki. Katanya sih, ada laporan orang hilang yang terakhir kali diketahui makan di sana. Tapi buktinya nihil. Akhirnya kasusnya menggantung. Aku semakin tercengang. Serius? Jadi korban-korbannya beneran gak ketemu? Iya, jawabnya sambil angkat bahu. Ada yang bilang mereka dijadiin tumbal. Katanya, syarat pesugihan itu memang harus ada tumbal manusia. Setiap tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon, ada aja yang diambil. Makanya, orang sini kalau udah malam, jarang mau makan ke sana. Yang ramai justru orang luar, pendatang, atau orang-orang yang gak tahu cerita sebenarnya. Aku terdiam lama, pikiranku kacau. Bayangan tentang mangkok rawon dengan daging empuk itu langsung berubah jadi ngeri. Jangan-jangan daging yang kupikir daging sapi itu bukan daging biasa. Aku langsung pengen muntah kalau inget rasanya. Mas Arif kayak bisa baca wajahku. Dia ngetok pelan meja kecil di depannya. Makanya, hati-hati kalau makan di sana. Orang sini aja banyak yang udah nggak berani. Tapi ya namanya orang luar, apalagi kalau nggak tahu cerita, pasti nekat aja masuk. Soalnya emang rasanya nggak ada yang bisa ngalahin. Kayak ada sesuatu yang bikin nagih. Aku menghela napas panjang. Suasananya mendadak jadi tegang. Angin sore yang tadinya hangat tiba-tiba terasa dingin, kayak nyusup ke sela-sela tulang. Besoknya, aku icing-jacing nanya lagi ke ibu kos. Waktu itu beliau lagi nyapu halaman, aku hampiri sambil basa-basi. Lalu aku masukin topik tentang warung rawon itu. Bu, warung rawon Bu Tarmi kok rame banget ya? Tiap hari nggak pernah sepi. Ibu kosku Bu Lastri langsung berhenti nyapu. Ekspresinya berubah serius. Kamu udah pernah makan di sana? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, kemarin diajak temen, beliau geleng-geleng kepla. Astagfirullah, mending jangan sering-sering. Banyak orang bilang warung itu memang ada pesugihannya. Tiap malam tertentu, selalu ada suara aneh. Tangisan, jeritan, suara sapi. Kadang ada juga yang lihat bayangan gede kayak kerbau keluar masuk dapur. Besoknya pasti warung makin ramai. Anehnya, orang yang makan di sana jadi kayak ketagihan. Mau berapa kali pun balik, nggak pernah bosen. Padahal warung lain di sekitar situ banyak. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin Remnia Rawon Bu Tarmi. Tersekat lagi. Cerita dari Mas Arif ternyata sama persis dengan apa yang dibilang Bu Lastri. Berarti ini bukan gosip asal-asalan, tapi memang udah jadi rahasia umum di kalangan warga sekitar. Ibu kos sempat mendekat, suaranya direndahin. Kamu tahu nak, ada tetangga yang anaknya hilang setelah makan di sana. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Keluarganya sampai sakit-sakitan mikirin, tapi nggak ada jawaban. Polisi juga nggak bisa apa-apa. Mau tuduh Bu Tarmi, nggak ada bukti. Lagian Bu Tarmi itu dermawan banget. Suka nyumbang ke acara kampung. Jadi orang-orang juga serba salah. Mau ngomong jelek, takut dibilang fitnah. Mau diam, tapi korban makin banyak. Aku merinding mendengarnya. Ada rasa nggak percaya. Tapi di sisi lain semua cerita terasa nyambung dengan apa yang aku alami. Malamnya, aku coba browsing di internet. Aku ketik warung rawon Surabaya hilang pembeli atau rawon terkenal pesugihan. Aneh banget, nggak ada berita apa-apa, seolah semua hilang di telan bumi. Padahal cerita yang ku dengar dari warga cukup banyak. Aku jadi makin yakin kalau ada sesuatu yang sengaja ditutupin, entah orang-orang takut ngomong, atau memang ada kekuatan gaib yang nutupin semua kebenaran itu. Sejak malam itu, aku makin waspada. Aku perhatiin setiap kali ada orang luar datang makan ke sana. Anehnya, aku jadi sering ngeliat wajah-wajah asing yang setelah itu nggak pernah kelihatan lagi di sekitaran situ. Ada bapak-bapak muda pakai kemeja rapi yang aku lihat makan sendirian. Lahap banget. Besoknya, wajah itu nggak pernah kelihatan lagi. Aku tanya ke tukang parkir dekat situ, jawabannya santai. Oh, mungkin orang luar kota. Tapi entah kenapa aku nggak bisa percaya begitu aja. Setiap kali aku ngelewatin warung itu, hawa dingin yang aneh selalu terasa. Apalagi kalau malam mulai larut. Dari arah dapur kadang muncul suara samar. Pernah sekali aku pulang agak larut. Sekitar jam 12:30. Dari jauh aku dengar suara tangisan pelan. Kayak suara perempuan. Tapi begitu aku dekati, tangisan itu berubah jadi suara berat. Mirip lenguan sapi yang disiksa. Aku langsung lari sekengkeng-kengnya sampai ke kos. Semua bisik-bisik warga itu makin bikin aku penasaran, sekaligus takut. Di satu sisi aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung rawon itu. Tapi di sisi lain, setiap kali mengingat wajah kaku Bu Tarmi dan senyumnya yang aneh, aku merasa lebih baik menjauh. Sayangnya,
Rasa penasaran kadang lebih kuat dari rasa takut, dan itu yang akhirnya menyeretku makin jauh ke dalam rahasia gelap. Warung rawon di Surabaya itu. Rasa penasaran yang selama ini aku tahan akhirnya meledak. Semua bisik-bisik warga, cerita Mas Arif, sampai peringatan ibu kos terus terngiang di kepala. Bukannya membuatku menjauh, justru semakin bikin aku pengen tahu kebenarannya. Malam itu, aku nekat. Aku mutusin buat ngintip warung Bu Tarmi. Rasanya hati ini gak bisa tenang sebelum aku lihat sendiri ada apa di balik tirai dapur itu. Sekitar jam 11 lewat, aku keluar kos dengan alasan cari angin malam. Jalanan Surabaya masih agak rame, tapi makin larut, makin sepi. Aku sengaja jalan kaki pelen-pelen, biar gak terlalu mencolok. Jantungku udah deg-degan sejak aku melangkah ke arah warung. Langkahku rasanya berat, tapi ada dorongan aneh yang bikin aku terus maju. Begitu sampai di ujung jalan, aku lihat warung Bu Tarmi udah tutup. Kursi-kursi kayu ditumpuk di meja. Lampu bagian depan dimatikan. Dari luar, warung itu kelihatan sama aja kayak warung-warung lain yang udah beres jualan. Tapi entah kenapa, hawa di sekitarnya bikin merinding. Udara malam yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi dingin menusuk. Angin gak terlalu kencang, tapi setiap hembusannya kayak bawa bisikan halus yang bikin bulu kuduku berdiri aku kari tempot. Bud, di seberang warung ada pohon mangga besar. Batangnya cukup lebar buat aku sembunyi. Dari situ aku bisa lihat jelas bagian pintu depan dan sedikit sisi samping warung. Aku jongkok sambil berusaha menahan napas. Jam di ponselku menunjukkan jam 11 lewat 55 menit. Tinggal 5 menit lagi menuju tengah malam. Entah kenapa, aku ngerasa waktu itu pas buat melihat sesuatu yang aneh. Dan benar aja, tepat lewat tengah malam, aku melihat sesuatu yang gak bisa dijelasin pakai logika. Dari arah pintu warung, ada bayangan bergerak, bukan satu tapi beberapa. Bayangan itu kayak orang keluar masuk warung, padahal jelas-jelas gembok masih terpasang di pintu. Bayangan-bayangan itu melintas begitu aja, tembus lewat pintu kayu yang terkunci rapat. Tubuh mereka samar, kadang kelihatan utuh kayak manusia biasa, kadang kabur kayak asap. Aku merinding hebat. Ku pelototin lebih lama, bayangan itu makin jelas. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil bungkuk, ada juga yang jalannya pincang. Mereka masuk bergantian ke arah dapur. Aku bisa lihat lampu dapurnya nyala redup. Cahaya kekuningan berkelip-kelip, kayak lampu minyak yang kehabisan sumbu. Dari dalam terdengar suara duk-duk-duk berulang-ulang, mirip suara kapak atau golok menghantam papan kayu. Tapi semakin lama aku dengerin, suaranya terdengar lebih jelas, lebih berat. Kayak suara benda tajam menghantam daging segar. Aku mulai sesak napas, tanganku gemetar, tapi aku gak berani pergi. Mataku terpaku ke arah pintu samping yang sebagian terbuka. Dari celah itu, terlihat bayangan besar bergerak. Tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia normal. Saat dia melangkah, lantai kayu warung berderit keras. Tiba-tiba, sosok itu keluar sedikit dari balik pintu. Aku jelas melihat wujudnya. Badannya tinggi besar, jauh lebih besar dari manusia biasa. Kepalanya bukan kepala manusia, tapi kepala kerbau dengan tanduk panjang melengkung. Matanya merah menyala, menyorot tajam ke arah depan. Nafasnya berat, terdengar sampai ke tempat aku bersembunyi. Tubuhnya berlapis bulu hitam kasar, dadanya lebar, tangannya panjang dengan yari-yari besar berujung. Kuku tajam, aku kaget banget sampai mundur dan jatuh terduduk di tanah. Suara brok kecil dari tubuhku yang terbanting ke tanah, bikin jantungku makin kencang. Aku takut sosok itu tahu keberadaanku. Aku buru-buru nutup mulut, nahan suara teriakan yang hampir keluar. Beberapa detik kemudian, aku coba kedipin mata buat memastikan kalau yang kulihat tadi beneran nyata. Tapi pas aku buka mata lagi, sosok itu udah gak ada. Pintu samping warung kembali tertutup rapat. Yang tersisa cuma suara duk-duk-duk-duk. Tadi, disusul suara lain yang bikin perutku mual. Suara gergaji daging, seret-seret, seret. Seakan ada sesuatu yang lagi potong-potong di dalam. Suara itu bikin telingaku panas dingin. Aku bisa kebayang daging besar lagi digergaji. Tapi entah kenapa, di sela suara itu aku bisa dengar saip-sap jeritan lirih. Jeritan itu samar, kayak orang lagi kesakitan, tercekik, tapi ditahan supaya nggak terlalu kencang. Aku langsung menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, berputar di kepalaku. Aku menggigil, duduk meringkuk di balik pohon. Rasanya aku pengen kabur secepat-cepatnya, tapi kakiku kaku, kayak ada yang menahan aku buat tetap di situ, buat terus melihat. Aku paksa diri buat menoleh lagi. Dari celah jendela dapur, aku melihat cahaya lampu semakin terang. Siluet Bu Tarmi terlihat jelas. Dia duduk bersila di lantai. Tangannya bergerak-gerak, kayak lagi ngulek sesuatu. Tapi kali ini aku yakin itu bukan sambal biasa. Di depannya ada sesuatu yang besar, bulat, entah apa, tapi basah dan merah.
Aku nggak berani mikir lebih jauh, tapi firasatku bilang itu bukan makanan. Tiba-tiba, dari arah belakang warung, seekor kucing hitam melintas cepat. Suaranya mengeong keras, bikin aku kaget. Sekilas aku lihat matanya juga merah menyala, sama persis kayak mata sosok kerbau tadi. Kucing itu nggak berhenti di jalan, tapi melompat masuk lewat jendela dapur seolah udah jadi bagian dari tempat itu. Aku makin yakin kalau warung itu bukan warung biasa. Bulu kuduku udah berdiri semua, napasku pendek-pendek, keringat dingin ngalir di punggung. Aku pejamkan mata sebentar, berdoa dalam hati supaya bisa pulang dengan selamat. Pas aku buka mata lagi, suasana di sekitar warung tiba-tiba hening. Suara duk-duk dan gergaji daging berhenti, lampu dapur meredup. Aku pikir semua selesai, tapi tiba-tiba ada suara langkah berat mendekat ke arah pintu depan. Duk-duk-duk, tiap langkahnya bikin tanah ikut bergetar halus. Aku membeku di tempat. Dari celah pohon, aku melihat pintu depan yang tadinya tergembok tiba-tiba bergetar. Lalu perlahan terbuka sendiri. Nggak ada angin, nggak ada orang, tapi pintu itu terbuka pelan, mengeluarkan suara decit panjang. Dari dalam, keluar bau anyir yang menusuk hidung. Bau itu campuran darah segar dan daging busuk. Aku hampir muntah menahannya. Gelap di dalam warung, membuat apapun yang keluar dari pintu itu kelihatan lebih menyeramkan. Aku menahan napas, berharap nggak ada apa-apa. Tapi dari kegelapan itu, aku kembali melihat mata merah menyala. Dua bulatan merah terang menyorot ke arah luar, tepat ke jalan. Itu pasti mata sosok kerbau tadi. Rasanya seperti menatapku langsung, padahal aku bersembunyi jauh di seberang jalan. Aku nggak kuat lagi. Dengan sekuat tenaga aku bangun dan lari sekencang mungkin ke arah kos. Aku nggak peduli suara langkahku berisik. Aku nggak peduli ada yang mungkin mengejar. Aku cuma fokus lari, napas ngos-ngosan, keringat bercucuran. Sampai di depan kos, aku langsung masuk, nutup pintu, kunci rapat-rapat, dan rebah di kasur sambil gemetar hebat. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan sosok kerbau hitam dengan mata merah menyala itu muncul. Suara gergaji daging terus bergema di telingaku. Bahkan aku masih bisa ngerasain bau anyir yang menusuk hidung. Seolah semuanya masih nyata, bukan sekadar halusinasi. Besok paginya, aku bangun dengan mata sembab karena nggak tidur. Aku ngaca di kamar mandi, wajahku pucat kayak orang sakit. Temen kos nanya kenapa, aku cuma bilang masuk angin. Aku nggak berani cerita, takut dianggap halu. Tapi dalam hati, aku tahu aku udah lihat sesuatu yang seharusnya nggak aku lihat. Sesuatu yang sebaiknya dibiarkan tersembunyi. Tapi rasa penasaranku bukannya hilang, malah makin kuat. Meskipun malam itu aku hampir mati ketakutan, ada suara dalam hati yang bilang aku harus tahu lebih banyak. Dan itu yang akhirnya menyeretku makin jauh ke dalam rahasia kelam warung rawon Butarmi. Besoknya aku benar-benar nekat datang lagi ke warung rawon itu. Rasa penasaranku sudah terlalu dalam. Kayak ada yang dorong aku buat tahu lebih jauh. Sejak malam aku ngintip dan lihat sosok aneh berkepala mirip kerbau itu, pikiranku nggak pernah tenang. Setiap aku merem, bayangan matanya yang merah menyala itu kayak terus mengikuti. Bahkan waktu di kamar kos, aku sering merasa ada yang ngeliatin dari pojokan ruangan. Siang itu, aku masuk ke warung Butarmi dengan jantung berdegup kencang. Orang-orang tetap ramai seperti biasa. Kursi penuh. Piring demi piring rawon keluar tanpa henti. Semua orang lahap makan seolah nggak ada yang aneh sama sekali. Aku sengaja milih kursi paling dekat dengan dapur. Posisinya agak ke pojok, biar aku bisa lihat ke dalam lewat celah tirai kain tipis yang membatasi ruang makan dengan dapur. Awalnya aku cuma lihat panci besar dengan kuah hitam pekat, mengepul panas. Baunya luar biasa menggoda. Campuran bawang goreng, kluwek, sama aroma daging yang bikin air liur menetes. Tapi ada satu bau lain yang mengganggu. Bau itu nggak kuat, tapi jelas-jelas beda. Kayak bau anyir darah yang belum lama mengalir. Bau besi yang menusuk hidung. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin perasaan aja, namanya juga masak daging. Wajar bau amis dikit, tapi hatiku tetap nggak tenang. Tak lama kemudian, aku lihat Butarmi masuk ke dapur. Dia masih pakai daster batik lusuh, rambutnya dicepol asal. Wajahnya tetap dengan senyum kaku yang bikin merinding. Dari celah tirai, aku lihat dia berdiri di depan meja dapur. Ada sesuatu di atas talenan. Aku mengucek mata, memastikan pandanganku nggak salah. Tapi jelas banget, di atas talenan itu ada tangan manusia. Warnanya pucat kebiruan. Jari-jarinya kaku seolah baru saja mati. Kuku-kukunya panjang dan ada bercak darah kering di sekitar pergelangan. Aku hampir teriak saat itu juga. Tapi buru-buru, kututup mulutku dengan tangan. Keringat dingin langsung bercucuran dari pelipis. Rasanya tubuhku gemetar nggak karuan. Aku coba ngintip lebih dekat lagi.
mencondongkan badan, biar lebih jelas lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, tirai kain itu ditarik keras dari dalam, menutup pandanganku. Suaranya cukup kencang, bikin aku kaget dan hampir jatuhin sendok tak. Lama Bu Tarmi keluar dari balik tirai itu. Senyumnya lebar banget, sampai matanya nyipit. Dia jalan pelan ke arahku. Aku langsung tegak duduk. Jantungku rasanya mau copot. Makan yang banyak ya, Nak. Biar rezekinya lancar, katanya sambil natap mataku. Aku cuma bisa ngangguk kaku. Suaranya terdengar biasa, ramah seperti pedagang kebanyakan, tapi tatapan matanya dingin, kayak menembus ke dalam pikiranku. Aku buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk ada kedok nasi, biar nggak terlihat aneh. Kuah rawon di mangkokku masih mengepul. Dagingnya terlihat empuk, potongannya tebal-tebal. Semua orang di sekelilingku lahap makan, sampai ada yang nambah 2 kali. Aku menatap rawon di depanku, dan entah kenapa tiba-tiba bayangan tangan manusia di talenan tadi muncul lagi di kepalaku. Jadi mual. Kuah hitam itu seolah berubah jadi darah segar. Potongan dagingnya berubah jadi potongan tubuh manusia. Aku menelan ludah, berusaha menepis pikiran itu. Sambil menahan mual, aku coba tatap sekeliling. Ada sesuatu yang bikin aku makin gak tenang. Hampir semua orang yang makan di situ wajahnya kayak kosong. Mereka makan dengan lahap, tapi ekspresinya aneh, kayak orang gak sadar. Matanya sayu, tatapannya kosong siliola. Mereka cuma digerakkan oleh rasa lapar semata. Aku mulai curiga. Apa mungkin mereka juga kena pengaruh sesuatu dari makanan ini? Apa mungkin ada semacam jampi atau pesugihan yang bikin orang-orang ketagihan makan di sini? Sampai warung ini gak pernah sepi. Aku akhirnya cuma pura-pura makan sedikit. Kuahnya ku sendok, tapi gak masukin ke mulut, cuma aku biarkan dingin. Lalu aku pura-pura kekenyangan. Selesai makan, aku bayar ke Bu Tarmi. Dia senyum lagi. Kali ini lebih lebar, sampai aku bisa lihat giginya yang kuning-kuning dan beberapa ompong. Saat uangku dia terima, tangannya dingin banget, kayak bukan tangan manusia normal. Aku buru-buru keluar dari warung itu, napas masih tersengal. Begitu sampai di luar, aku tarik napas panjang. Jalanan Surabaya masih ramai, orang-orang berlalu lalang. Semuanya tampak normal, tapi di dalam kepalaku, bayangan tangan di atas talenan itu terus muncul. Di kos, aku nggak bisa tidur. Malam itu, bau rawon seolah ikut masuk ke dalam kamar. Semakin aku mencoba lupa, semakin jelas aroma itu. Aku sempat mendengar suara aneh dari dapur kos, padahal aku tinggal sendirian. Suara duk, 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 mirip waktu aku dengar malam aku ngintip warung. Aku keluar kamar pelan-pelan, coba lihat dapur kos. Gelap, kosong, tapi begitu aku balik ke kamar, pintu kamarku bergetar, kayak ada yang ngetok dari luar. Aku buka sedikit, tapi nggak ada siapa-siapa. Tengah malam, aku akhirnya ketiduran juga. Dalam tidurku, aku mimpi. Mimpi itu jelas banget. Aku berdiri di dapur warung Bu Tarmi. Panci besar mendidih di depanku. Kuah hitam pekat bergolak. Di sebelah panci ada meja kayu. Di atasnya bukan cuma tangan manusia, tapi potongan tubuh lain. Ada kaki, ada kepala, bahkan organ dalam, sepnit, tersusun rapi seperti bahan masakan. Bu Tarmi ada di sana, ngulek sambal sambil senyum. Tapi di sampingnya berdiri sosok besar berkepala kerbau yang aku lihat malam itu. Matanya merah, nafasnya berat, dan tangannya penuh darah. Aku teriak dalam mimpi itu, tapi suaraku nggak keluar. Sosok itu mendekat lalu menandok wajah kerbaunya tepat di depanku. Nafasnya bau anyir bercampur bau daging busuk. Dia bilang dengan suara berat, "Giliranmu sebentar lagi." Aku langsung kebangun dengan tubuh basah keringat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Jantungku masih berdetak kencang. Aku duduk di kasur, berusaha tenang, tapi mataku tertuju pada meja kecil di samping tempat tidur di sana. Ada sebuah piring. Aku yakin banget aku nggak pernah naruh piring itu. Kuah hitam pekat masih mengepul di dalamnya, dengan potongan daging tebal di atas nasi putih. Bau rawon menyeruak memenuhi kamar. Aku terdiam, tubuhku kaku. Bagaimana mungkin ada rawon itu di sini? Dan lebih parah lagi, aku lihat ada satu jari manusia, lengkap dengan kukunya, terselip di antara potongan daging. Malam minggu itu harusnya jadi malam biasa di kosanku. Anak-anak kos biasanya nongkrong bareng, ada yang nonton bola, ada yang main gitar, ada juga yang sibuk di kamar masing-masing. Tapi malam itu agak beda. Temen sekomarku, Bima, tiba-tiba nyeletuk, "Bro, aku pengen rawon Bu Tarmi. Ngiler banget, udah seminggu gak makan di sana." Aku yang lagi tiduran sambil scroll HP langsung nengok. Perasaan gak enak langsung muncul. Bayangan waktu aku ngintip ke dapur Bu Tarmi, lihat tangan manusia di talenan, sama suara-suara aneh tiap malam Jumat Kliwon, semua langsung kebayang. Aku coba nyelak mie, udah malam banget, besok aja.
Kan lebih rame kalau siang. Lagian kamu besok mau ketemu keluargamu kan? Bima cuma ketawa kecil. Ah, tenang. Aku lapar banget. Gak bisa nunggu besok. Lagian aku cuma makan sebentar terus balik kok. Gak usah khawatir. Dia ngomong sambil nyalain motornya. Aku masih duduk di depan kamar, ngeliatin dia pakai helm dan keluar dari kos. Entah kenapa, ada rasa aneh di dadaku. Kayak firasat buruk. Jam udah nunjukin hampir tengah malam. Biasanya warung Butarmi masih buka. Bahkan makin rame menjelang malam. Aku hampir mau teriak manggil dia buat batalin. Tapi lidahku kayak keluh. Motor Bima udah keburu meluncur pergi. Aku duduk bengong. Rosannya, dada berat banget. Entah kenapa. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku cuma bolek-bolek rebahan. Lalu duduk lagi. Lalu jalan mondar-mondir di kamar. Jam udah hampir jam 2 pagi. Tapi Bima nggak balik-balik. Aku coba chat, centang 1, aku telepon, nggak aktif. Besok paginya, suasana kos heboh. Bima belum pulang. Anak-anak kos yang lain nanya ke aku, soalnya aku yang terakhir ngobrol sama dia. Aku ceritain kalau dia pamit mau makan rawon Butarmi. Sore harinya, keluarganya Bima datang. Wajah ibunya pucat, matanya sembab. Ayahnya coba tegar, tapi jelas kelihatan cemas. Mereka langsung lapor polisi. 3 hari penuh polisi nyari. Mereka cek CCTV jalan, nyebarin info ke bengkel dan parkiran sekitar. Bahkan masuk ke ganggang sempit, tapi hasilnya nihil. Motornya nggak ada, Bimanya juga lenyap kayak ditelan bumi yang bikin bulu kuduku berdiri. Justru hari setelah Bima hilang, warung Butarmi makin rame gila-gilaan. Jalanan di depannya macet panjang. Orang-orang rela ngantri, bahkan sampai ada yang makan sambil berdiri. Aku sempat lewat depan warung itu, dan sumpah, auranya bikin perut mual. Bau kuah rawonnya semerbak, tapi di hidungku anehnya kecium kayak bau anyir darah bercampur bumbu. Aku berhenti sebentar di seberang jalan, pura-pura beli rokok di warung kecil. Dari situ aku bisa ngeliat jelas. Butarmi lagi sibuk mondar-mondir. Senyumnya lebar banget, seakan lagi panen rezeki besar. Orang-orang makan lahap, bahkan ada yang nambah berkali-kali. Tapi mataku terpaku ke arah dapurnya. Dari celah tirai, aku lihat ada sesuatu yang tergantung, kayak potongan daging besar, tapi warnanya pucat, bukan merah kayak daging sapi. Aku nahan muntah pulang ke kos. Aku makin yakin kalau Bima jadi korban tumbal pesugihan itu. Logikanya, gak mungkin orang sehat walafiat tiba-tiba hilang tanpa jejak. Motornya pun raib, dan anehnya, semua tetangga sekitar warung Butarmi kayak pura-pura gak tahu. Mereka gak pernah komentar buruk soal warung itu. Malah ada yang bilang alhamdulillah, rezekinya Butarmi lancar terus. Aku sempat cerita ke salah satu tetangga kos yang udah lama tinggal di daerah situ. Mas Rudi, dia orangnya agak tertutup, jarang nongkrong bareng, tapi katanya udah belasan tahun ngekos di Saichu. Waktu aku tanya soal Bima, wajahnya berubah serius. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah tanya ke Reskara soal itu, katanya lirih. Aku kaget. Maksudnya gimana, Mas? Mas Rudi narik napas panjang lalu berbisik. Bukan cuma temenmu yang hilang, udah banyak sebelumnya. Rata-rata anak muda, sendirian. Terakhir kelihatan makan di sana. Besoknya, hilang tanpa kabar. Polisi pernah nyelidikin, tapi kayak ada tembok gaib yang nutupin. Buktinya nggak pernah ketemu. Darahku langsung dingin. Aku cuma bisa bengong, keringat dingin netes di pelipis. Jadi selama ini korban udah banyak. Aku nekat nanya lagi, terus kenapa orang-orang masih aja makan di sana, Mas? Kan jelas-jelas mencurigakan. Mas Rudi tatap aku lekat, matanya kosong. Itulah orang-orang kayak kena hipnotis. Sekali nyicip rawonnya, mereka bakal balik lagi, kayak ketagihan. Rasa rawonnya memang enak, tapi ada sesuatu di dalamnya yang bikin orang gak bisa lepas. Aku langsung merinding parah. Jadi bener, rawon itu bukan sekadar masakan. Ada sesuatu di balik kuah hitam pekatnya. Sesuatu yang bikin orang nagih, bahkan rela ngantri panjang. Malamnya aku gak bisa tidur. Bayangan Bima terus muncul. Aku masih kebayang wajah terakhirnya. Ketawa sambil bilang cuma makan sebentar. Dan sekarang dia gak pernah balik lagi. Aku merasa bersalah. Kenapa aku gak maksa dia buat batalin? Kenapa aku cuma diem waktu firasat buruk itu datang? Sekitar jam 2 malam. Aku kebangun lagi karena dengar suara aneh dari luar kos. Suara itu kayak tangisan lirih, campur sama suara seretan besi. Aku keluar kamar, jalan pelan ke arah depan. Jalanan sepi, cuma ada lampu jalan remang-remang. Tapi telingaku jelas dengar suara itu datang dari arah warung Butarmi. Aku beranikan diri jalan lebih dekat. Dari kayahan, aku lihat pintu warungnya sedikit terbuka. Lampu dapurnya nyala redup. Suara tangisan makin jelas, diselingi suara duk, duk, kayak pukulan benda tumpul ke daging.
Aku berdiri di ujung gang, jantungku deg-degan. Rasanya kayak ada dorongan buat lari, tapi kakiku berat banget. Aku terus merhatiin dari jauh. Lalu, entah cuma halusinasi atau beneran, aku lihat bayangan. Bima, dia berdiri di balik jendela warung, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Dia ngeliat langsung ke arahku. Mulutnya bergerak, kayak mau ngomong sesuatu, tapi aku nggak bisa dengar jelas. Sekejap kemudian, sosok itu ketarik ke dalam dapur, lalu pintunya ditutup keras. Semua suara langsung hilang, jalanan jadi sepi lagi. Aku lari balik ke kos sambil ngos-ngosan. Badanku gemeter, keringat dingin bercucuran. Malam itu aku yakin satu hal, Bima udah jadi korban. Dan kalau aku terus ikut campur, mungkin aku bakal jadi korban berikutnya. Tapi di sisi lain, rasa penasaran dan rasa bersalah makin ngegerogoti pikiranku. Aku tahu misteri ini belum selesai. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Rasa penasaran bercampur ketakutan bikin pikiranku nggak tenang. Sejak hilangnya teman kosku, aku makin yakin kalau semua cerita tentang warung Butarmi itu bukan sekadar gosip belaka. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, tersembunyi di balik aroma rawon yang selalu bikin orang ketagihan. Aku akhirnya nekat lagi. Malam Jumat Kliwon, jam menunjukkan hampir tengah malam saat aku menyelinap ke sekitar warung. Dari keyohan, aku bisa lihat warung itu sudah tutup rapat. Lampu depannya mati, tapi dari arah dapur samar-samar ada cahaya temaram. Bukan cahaya lampu neon biasa, lebih mirip cahaya api atau lilin. Dan anehnya, hawa di sekitar warung itu dingin banget. Bahkan meskipun aku pakai jaket tebal, kulitku merinding hebat. Seolah ada kabut tipis yang gak kelihatan menyelimuti tempat. Aku jalan pelan, nahan napas tiap kali suara langkahku nyaris terlalu keras di jalanan sepi. Jantungku berdetak begitu kencang sampai telingaku berdengung sendiri. Dari samping warung ada jendela kecil, sebagian kacanya retak, sebagian lagi tertutup kayu seadanya. Dari situlah aku bisa ngintip ke dalam dapur. Saat mataku menyesuaikan dengan cahaya redup di dalam, aku langsung kaku. Butarmi duduk bersila di lantai dapur, pakai kebaya hitam lusuh, rambutnya terurai panjang, wajahnya serius banget. Di depannya ada sesajen yang bikin bulu kuduku berdiri. Bunga 7 rupa disusun rapi, kendi berisi darah segar, dan kepala kambing yang baru aja dipotong masih meneteskan darah kental. Aku udah nyaris mundur karena ngeri. Tapi detik berikutnya, aku nyaris jatuh tersungkur waktu melihat sosok yang duduk berhadapan sama Butarmi. Sosok itu gede banget, kulitnya hitam legam, badannya kekar, kepalanya mirip kerbau dengan tanduk panjang melengkung. Matanya merah menyala, napasnya berat dan beruap kayak asap. Suaranya bergemuruh waktu keluar dari mulut besarnya. Tumbal sudah diterima. Rezekimu akan dilipat gandakan. Aku beku di tempat, nggak bisa gerak. Bulu tengkukku serasa ditarik paksa. Lidahku keluh, cuma bisa ngeliatin semua yang terjadi di depan mataku. Sosok itu bukan manusia, tapi jelas-jelas nyata. Bukan bayangan, bukan hayalan. Lalu pandanganku beralih ke arah panci besar yang selalu kupikir isinya cuman kuah rawon. Malam itu, aku lihat dengan jelas, di samping panci, ada tubuh manusia yang udah nggak utuh. Kulitnya pucat, beberapa bagian udah dipotong kecil-kecil, dagingnya dicincang kasar. Dan aku lihat Butarmi, dengan wajah tenang tapi senyum menakutkan, memotong bagian tubuh itu lalu memasukkannya ke dalam panci kuah rawon hitam pekat. Suara cipratan kuah bercampur daging manusia itu bikin perutku mual. Aku nggak kuat lagi. Refleks, aku menutup mulut, tapi rasa ingin muntah nggak bisa dibendung. Aku bungkuk ke samping, muntahin isi perutku ke tanah. Suaranya terlalu keras di telingaku sendiri. Detik berikutnya, suasana di dalam dapur langsung berubah hening. Aku mendengar suara kursi bergeser keras dari dalam. Lalu suara teriakan yang bikin darahku beku. Siapa di situ? Aku langsung kaget. Jantungku serasa berhenti. Mataku refleks balik ke arah jendela, dan di sana Butarmi berdiri. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi senyum lebar yang menyeramkan. Giginya kelihatan lebih runcing dari biasanya. Dia nyaris nggak terlihat seperti manusia lagi. Pandangan matanya menembus gelap, seakan langsung mengarah padaku. Aku panik, kakiku gemetar, tapi aku paksa buat lari. Baru aja aku melangkah mundur, suara berat sosok siluman kerbau itu terdengar lagi. Tangkap dia. Dia sudah lihat rahasiamu. Itu kayak guntur yang meledak di kepalaku. Tanah di bawah kakiku seakan ikut bergetar. Aku lari terborit-birit, napasku enggos-enggosan. Aku bahkan gak peduli suaraku berisik atau enggak. Yang penting aku harus menjauh dari warung itu. Tapi baru beberapa langkah,
Aku mendengar suara langkah berat mengejarku dari belakang, seperti kaki hewan besar yang menginjak tanah keras. Suara hembusan napas kasar dan berat makin lama makin dekat. Aku nekat noleh sebentar, dan nyaris jatuh lagi. Sosok besar berkepala kerbau itu berjalan cepat. Matanya merah, tanduknya berkilat, terkena cahaya redup. Dan yang bikin aku makin gila, bayangan tubuhnya memanjang gak wajar di tanah, seakan lebih besar dari wujud aslinya. Aku lari sekencang-kencangnya. Nafasku terasa sesak, dadaku sakit, tapi aku gak berani berhenti. Aku cuma pengen sampai ke jalan besar, berharap ada kendaraan lewat atau ada orang yang bisa nolongin aku. Tapi sepanjang jalan itu sepi. Angin malam makin dingin. Suara jangkrik hilang, diganti dengan suara aneh, seperti lolongan panjang bercampur teriakan kesakitan. Suara itu datang dari arah warung, tapi bergema sampai ke telingaku, bikin bulu kuduk berdiri makin kaku. Aku sempat tersandung batu, jatuh sampai dengkulku berdarah. Tapi rasa sakitnya kalah sama rasa takut. Aku bangkit lagi, berlari sambil sesekali menoleh. Bayangan hitam besar itu masih mengikuti. Lalu tiba-tiba aku dengar suara perempuan ketawa pelan, melengking, sangat dekat di telingaku. "Kamu sudah lihat, berarti kamu bagian dari kami sekarang." Aku langsung berhenti mendadak, menoleh ke samping dengan mata terbelalak. Dan aku lihat Bu Tarmi, entah gimana, berdiri cuma beberapa langkah dariku. Padahal tadi jelas dia ada di dalam dapur. Bajunya berkibar pelan meskipun angin malam gak terlalu kencang. Senyumnya lebar, matanya merah, tangannya penuh darah yang masih menetes. "Lari terus, nak. Tapi kamu gak akan bisa jauh. Sekali sudah mencium aroma rawonku, kamu gak akan bisa lepas," katanya sambil mendekat satu langkah demi satu. Langkah, aku mundur dengan kaki gemetar, tapi tahu gak mungkin bisa kabur lagi. Bayangan siluman kerbau semakin mendekat dari arah belakang. Aku terjebak di tengah. Napas aku tersengal, otakku kosong. Yang bisa kulakukan cuma teriak sekencang-kencangnya, berharap ada yang dengar. Tapi jalan itu sepi. Gak ada siapa-siapa. Suara teriakanku hanya bergema dan malah terdengar mengejek. Bu Tarmi tertawa makin keras. Suara ketawanya melengking campur serak, bikin telinga perih. Lalu dia menjilat darah di tangannya sendiri. Matanya menatapku tanpa kedip. "Kamu bakal jadi rawon terenak yang pernah aku buat." Aku kaku, tanganku gemetar hebat. Pandanganku berkunang-kunang karena rasa takut bercampur lelah lari. Siluman kerbau sudah berdiri tepat di belakangku. Napasnya menghembus punggungku, panas banget. Dan Bu Tarmi di depanku dengan wajah menyeramkan, siap mendekapku kapan saja malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar berada di antara hidup dan mati. Aku lari sekengkeng-kengkeng Nia malam itu. Nafasku tersengal-sengal. Dada seperti mau meledak, tapi aku gak berani berhenti. Setiap langkah terasa kayak ada bayangan gelap yang ngikutin dari belakang. Jalanan kampung yang biasanya sepi berubah jadi kayak lorong panjang tanpa ujung. Angin malam yang dingin justru terasa panas di kulitku. Keringat dingin bercucuran. Dan setiap kali aku coba nengok ke belakang, aku cuma bisa lihat bayangan hitam yang samar-samar bergerak. Aku gak tahu itu halusinasi atau beneran Bu Tarmi sama siluman kerbaunya yang lagi ngejar aku. Akhirnya, aku sampai ke kos dalam keadaan Angie. Teman-teman kosku pada kaget lihat aku masuk sambil jatuh tersungkur. Mereka nanya kenapa, tapi lidahku keluh. Aku cuma bisa bilang, jangan pernah makan di warung Bu Tarmi lagi. Jangan pernah. Tapi wajah-wajah mereka bingung. Ada yang ketawa kecil, ada yang anggap aku kebanyakan nonton film horor. Aku cuma bisa diam. Sejak malam itu, aku nggak pernah berani lewat jalan dekat warung Bu Tarmi lagi. Kalau harus lewat, aku muter jauh meskipun bikin capek. Bahkan sekedar dengar orang nyebut rawon Bu Tarmi aja bikin tengkukku merinding. Anehnya, orang-orang malah makin heboh cerita kalau warung itu sekarang makin rame. Katanya, orang dari luar kota pun sengaja datang cuma buat makan di sana. Bahkan ada yang bilang, rawonnya sampai masuk liputan media lokal karena dianggap rawon terenak di Jawa Timur. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar warung itu pindah tempat. Lokasinya lebih strategis, di pinggir jalan besar, dekat pasar. Dan benar saja, warungnya makin rame, makin terkenal. Aku lewat sekali, tapi hanya dari jauh. Dan tetap aja, jantungku langsung berdetak kencang. Aku bisa lihat spanduk besar bertuliskan, rawon legendaris Bu Tarmi. Orang-orang rela antri panjang demi bisa duduk dan makan semangkuk rawon panas. Aku merinding membayangkan kuah hitam itu. Teringat jelas apa yang pernah aku lihat di dapurnya. Yang bikin aku makin takut, beberapa kali ada kabar orang hilang secara misterius. Memang gak langsung dikaitkan dengan warung itu, tapi aku tahu betul kemana perginya mereka. Daging mereka pasti udah larut dalam kuah rawon yang sekarang banyak dipuji orang. Aku sempat coba cerita ke polisi, tapi laporan itu
nggak pernah digubris. Malah aku balik dicurigai karena katanya aku terlalu banyak berhayal dan kurang tidur. Polisi juga bilang kalau bener warung itu berhubungan sama orang hilang, pasti udah ada bukti. Nyatanya nggak ada kan? Aku cuma bisa terdiam, menahan rasa muak dan takut yang bercampur jadi satu. Sejak saat itu, aku hidup dalam bayang-bayang mimpi buruk. Hampir tiap malam aku selalu mimpi sama. Aku duduk di meja warung Butarmi, sendirian, dengan semangkuk rawon panas di hadapanku. Aroma kuah hitamnya memang menggoda, bikin perutku lapar. Tapi setiap kali aku aduk dengan sendok, daging yang ada di dalam mangkok itu ternyata bukan daging sapi, melainkan potongan tangan manusia, pucat, dengan jari-jari yang masih lengkap. Ada kuku panjang, ada cincin yang masih melingkar di salah satu jarinya. Aku selalu terbangun dengan teriakan. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuh. Dan yang bikin aku makin gak tenang, setiap bangun tidur lidahku selalu terasa pahit, rasanya kayak ada darah yang menempel di sana. Kayak aku beneran habis makan potongan tubuh manusia. Aku sampai sering sikat gigi berkali-kali, minum air putih banyak-banyak, bahkan kumur pakai obat. Tapi rasa itu tetap ada. Seolah-olah tubuhku udah dicap sama sesuatu yang aku sendiri gak ngerti. Pernah suatu malam, aku mimpi lebih parah. Dalam mimpi itu, aku bukan cuma makan rawon, tapi aku lihat seluruh proses masaknya. Aku berdiri di dapur Butarmi. Panci besar ada di depan, kuahnya mendidih pelan-pelan. Bau anyir bercampur aroma rempah memenuhi ruangan. Lalu, dari balik pintu, sosok siluman kerbau masuk. Matanya merah, napasnya berat, tanduknya mengkilap basah seperti habis dilumuri darah. Dia menyerahkan sesuatu ke Butarmi, tubuh manusia yang udah nggak utuh lagi. Dan dengan tenang, Butarmi potong-potong tubuh itu, dagingnya dipisah, lalu dimasukkan ke dalam panci. Aku lihat jelas tangan itu, tangan yang sama kayak di mimpiku sebelumnya. Jari-jarinya masih bergerak lemah, kayak minta tolong. Tapi yang paling bikin aku hampir gila adalah waktu aku sadar. Tangan itu adalah milik teman kosku yang hilang. Wajahnya masih bisa aku kenali, meski udah pucat dan penuh darah. Aku langsung teriak, tapi nggak ada suara yang keluar dari mulutku. Butarmi menoleh dengan senyum lebar, matanya merah menyala lalu bilang, "Sekarang giliranmu, nak. Kamu udah lihat terlalu banyak." Aku langsung kebangun, terengah-engah, jantung kayak mau copot. Tapi yang bikin aku tambah syok, waktu aku lihat ke arah meja belajar di kamar kos, ada semangkuk rawon di sana. Uapnya masih mengepul, baunya sama persis kayak dalam mimpi. Aku nggak tahu gimana bisa ada di situ. Aku panik, langsung aku buang ke wastafel luar. Tapi sampai sekarang, aku masih nggak ngerti itu beneran nyata atau cuma halusinasi akibat mimpi buruk sejak saat itu. Aku mulai sering sakit-sakitan, badan lemes, muka pucat, sering muntah tanpa sebab. Orang kos bilang mungkin aku stres atau kurang makan. Tapi aku tahu, ini semua ada hubungannya sama warung itu. Kayak ada kutukan yang nempel di tubuhku sejak aku nekat ngintip dapur Butarmi. Malam itu, kadang, kalau aku lewat daerah dekat pasar tempat warung barunya buka, aku bisa lihat antrian panjang. Orang-orang ketawa, ngobrol santai, nggak tahu sama sekali apa yang mereka makan. Dan setiap kali aku lihat ke arah dapur yang kelihatan samar dari luar, aku bisa swear kalau aku lihat bayangan besar kayak kerbau berdiri di sana, mengawasi. Aku nggak tahu cuma aku yang bisa lihat, atau orang lain juga. Tapi jelas sekali, aku merasa tatapan matanya langsung tertuju padaku. Beberapa kali aku sempat kepikiran buat cerita ke wartawan, atau bikin tulisan panjang di internet, biar orang-orang tahu. Tapi setiap kali aku coba mulai nulis, tiba-tiba badan aku panas, kepala pusing, dan gak lama laptop atau HP aku selalu error. File tulisanku hilang, rusak, atau tiba-tiba gak bisa dibuka. Kayak ada kekuatan yang sengaja ngehalangin aku buat buka suara. Sampai sekarang, aku masih dihantui. Tiap malam Jumat Kliwon, aku selalu terbangun dengan perasaan ada yang berdiri di sudut kamarku. Kadang aku lihat bayangan besar, kepala mirip kerbau, matanya merah, dan bau anyir darah memenuhi. Kadang aku dengar suara langkah kaki berat mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar kosku. Tapi begitu aku buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menusuk tulang. Aku tahu, aku mungkin udah ditandai. Aku pernah lagi makan rawon, bahkan sekedar cium baunya aja aku bisa mual seketika. Tapi anehnya, lidahku masih sering merasa pahit, kayak ada sesuatu yang menempel dan nggak bisa hilang. Seolah-olah sekali aku lihat rahasia itu, selamanya aku bakal jadi bagian dari cerita kelam warung Butarmi. Dan semakin aku mencoba melupakan, semakin sering aku dihantui mimpi-mimpi itu. Sampai-sampai aku mulai bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti aku juga bakal hilang begitu saja?
jadi tumbal berikutnya yang dimasak jadi kuah rawon. Itulah kisah tentang pesugihan warung rawon di Surabaya. Sebuah cerita yang bikin kita mikir dua kali sebelum gampang percaya sama kesuksesan instan. Kadang di balik nikmatnya makanan, ada rahasia gelap yang nggak bisa kita bayangin. Jadi kalian lagi makan enak di suatu tempat dan ngerasa ada yang janggal. Hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari sekadar resep rahasia. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.